Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji kitab Usshulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita memasuki pembahasan tentang antara rakyat dan penguasa. Dan ini adalah salah satu pokok pembahasan yang tidak lewat dari buku-buku akidah yang ditulis oleh ulama Islam, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hampir-hampir setiap kitab akidah atau kitab tauhid yang ditulis oleh para ulama kita hampir-hampir tidak melewatkan pembahasan ini, yaitu bagaimana seharusnya seorang rakyat menyikapi penguasanya. Sebelumnya kita akan membahas kenapa perlu ada penguasa. Kenapa perlu ada penguasa? Kenapa? Kenapa perlu ada penguasa? Hah? Gimana? Supaya teratur. Kalau tidak ada penguasa tidak teratur ya? Apa kalau ada penguasa jadi teratur? Hah? Kita ngelihat nggak negeri kita teratur nggak ada penguasanya? Hah? Para ulama menjelaskan banyak hal yang bisa dijadikan sebagai hikmah kenapa harus ada penguasa. Yang pertama, kata para ulama, karena manusia itu punya tabiat. Setiap manusia tanpa terkecuali, kecuali para nabi dan para rasul, mereka itu punya tabiat suka menang sendiri. Punya tabiat apa? Suka menang sendiri. Dan egoisme mereka itu sangat apa? Sangat tinggi. Itu sudah tabiat dasarnya manusia. Makanya kalau misalnya tidak ada penguasa, yang terjadi akan berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Contoh nyatanya saja, rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, hijau dan apa? Kuning. Andaikan tidak ada lampu rambu-rambu ini, atau misalnya rambu-rambu ini ada, cuman pas lagi mati, gimana kira-kira? Jalanan gimana? Hah? Semrawut, pengennya semuanya maju. Tidak ada yang pengen ngalah. Semuanya pengennya di depan. Semuanya pengennya duluan. Itulah kalau misalnya tidak ada aturan, tidak ada penguasa. Kejadian atau lalu lintas tersebut akan kembali lancar
manakala lampunya nyala atau datang siapa? Atau datang Polantas, baru kemudian mau nurut. Mau kadang-kadang ada lampu merah saja tidak dipedulikan. Saya pernah datang ke suatu kota di daerah Sumatera, lampu merah itu jadi hiasan, cuma jadi hiasan. Yang berkuasa siapa? Yang berkuasa Polantas gadungan, yang semuanya pegang peluit untuk nyari duit. Nah, kan banyak kan, apalagi kalau di daerah Jakarta itu hampir di setiap tikungan itu ada Polantas jadi-jadian. Nah, artinya tidak dengan seragam, cuma dengan peluit saja, mengatur, seakan-akan dia yang mengatur lalu lintas. Padahal ada lampu merah. Di daerah Sumatera itu, kota yang saya kunjungi, kalau tidak khawatir ada yang tersinggung, tak sebutkan kotanya. Nah, khawatirnya ada yang dari daerah situ nanti marah-marah dia. Nah, itu subhanallah, lampu merah itu kan tidak ada gunanya. Padahal sudah ada lampu merah. Apalagi kalau tidak pakai lampu merah. Itu sedikit contoh yang sangat kecil yang menggambarkan kepada kita betapa manusia itu punya sifat suka menang sendiri. Nah, kalau ada atau semua manusia punya sifat ini dan tidak ada yang mengatur mereka, apa jadinya? Ini yang pertama kata para ulama. Karena manusia itu punya sifat menang sendiri. Egoisme mereka sangat tinggi. Kalau misalnya tidak diatur, maka yang terjadi adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang menang. Ini yang pertama. Yang kedua kata para ulama, manusia tidak mungkin bisa mendapatkan maslahat dalam urusan duniawi dan ukhrawi dia kecuali seandainya ada kerjasama di antara mereka. Kecuali seandainya ada kerjasama di antara mereka. Makanya orang Arab mengatakan al-insanu madaniyun bit-tab'i. Manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi saya katakan orang sombong kalau misalnya dia mengatakan anak orang kaya, tidak butuh orang lain, tidak mungkin. Dia baju itu yang bikin siapa? Siapa yang bikin? Hah? Orang lain. Penjahit. Kemudian apa lagi? Kendaraan yang dia naiki yang bikin siapa? Orang lain. Kemudian rumah yang dia bikin yang begitu mewah, tukangnya siapa? Orang miskin. Tidak mungkin orang itu bisa hidup sendirian tanpa bantuan dari orang lain. Inilah yang diistilahkan oleh orang Arab al-insanu madaniyun bit-tab'i. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Jadi tidak mungkin seorang itu hidup sendirian. Karena dia butuh untuk berkumpul dengan orang lain. Kalau orang sudah ngumpul, mesti harus ada yang apa? Ngatur. Kalau misalnya cuma kumpul-kumpul saja, tidak ada yang ngatur, nanti kembali lagi kepada hukum rimba. Ini diantara apa yang disebut oleh para ulama, mengapa perlu ada penguasa di dalam suatu wilayah. Dan interaksi antara penguasa dan rakyat, etikanya merupakan suatu pembahasan yang telah dijelaskan di dalam agama kita dengan begitu gamblang. Dan seandainya umat manusia mengikuti etika tersebut, niscaya mereka akan hidup dengan tenang, damai, aman, sentosa. Tapi kebalikannya, kalau mereka tidak mengikuti aturan tersebut, maka kehidupan mereka sama sekali tidak nyaman. Aturan tersebut tersimpul di dalam kata kewajiban untuk menunaikan hak masing-masing. Pemerintah punya kewajiban dan rakyat juga punya apa? Kewajiban. Seandainya rakyat menunaikan kewajibannya dan pemerintah juga menunaikan kewajibannya,
maka saat itu insya Allah keadaan suatu wilayah akan damai. Apa kewajiban pemerintah, apa kewajiban rakyat? Sudah dibahas oleh para ulama kita dalam kitab-kitab yang mereka tulis tentang ilmu ketatanegaraan. Jadi ilmu tata negara itu sudah ada dalam literatur ulama kita. Kalau kita mau mengkaji, masalahnya kita tidak mau mengkaji. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah di dalam kitabnya Tahrirul Ahkam fi Tadbiri Ahli Islam. Ibnu Jama'ah adalah salah seorang ulama madhab Syafi'i yang hidup pada tahun abad ke-8 Hijriyah. Berarti berapa abad yang lalu? Berapa abad? Sekarang abad ke-berapa? Abad berapa? 15 sama 14? Hah? 15 atau 14? 14? Loh, kan 1400 sekarang. Kalau sudah lewat dari 1400 berarti masuknya abad berapa? Abad 15. Berarti kalau ini abad ke-8, berapa abad yang lalu? 7 abad yang lalu sudah dibahas tentang ilmu tata negara di dalam Islam. Kata beliau, kewajiban rakyat terhadap penguasa antara lain ada 10. Kewajiban rakyat yang harus ditunaikan kepada penguasa ada 10. Yang pertama, taat di dalam kebaikan. Yang pertama, taat di dalam kebaikan. Karena tidak sembarang taat. Tidak setiap perintah dari pemerintah harus ditaati. Perintah yang harus ditaati adalah perintah dalam kebaikan yang tidak menyelisihi syariat. Dan nanti kita akan berpanjang lebar dalam hal ini. Kemudian yang kedua, menasehati mereka. Yang kedua, menasehati mereka. Yang ketiga, mendukung mereka secara lahir maupun batin. Yang keempat, menghormati mereka. Tidak seperti perilaku sebagian orang yang lebih suka untuk melecehkan atau mencemooh pemerintahnya. Yang kelima, mengingatkan mereka manakala khilaf. Manakala mereka lupa, manakala mereka salah, kewajiban kita adalah mengingatkan mereka. Bukan hanya sekedar dekat-dekat untuk apa? Untuk ngambil duit. Nah, untuk menjilat. Tidak. Tapi tujuannya dekat untuk mengingatkan mereka manakala mereka khilaf. Yang keenam, kata Ibnu Jama'ah, memperingatkan mereka dari musuh. Baik musuh dari dalam maupun musuh dari luar. Baik musuh dalam selimut maupun musuh di luar selimut. Itu ada. Kelihatannya dekat-dekat, ternyata dia adalah musuh. Seperti musang berbulu domba atau domba berbulu musang. Seperti musang berbulu domba. Itu kewajiban kita mengingatkan mereka dari musuh. Kemudian yang ketujuh, memberitahukan perilaku bawahannya. Yang namanya pemerintah tidak mungkin garap urusan negara sendiri. Pasti dia punya bawahan. Kalau perilakunya tidak baik, kewajiban kita mengingatkan, ngasih tahu. Ini loh bawahan kamu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan itu tujuannya bukan untuk nyari duit dari dia, bukan. Tapi tujuannya adalah agar pemerintah kita baik. Beda dengan sebagian orang yang punya tipe ABS. Apa ABS? Asal baik senang. Ya, atau asal babe senang. Yang penting pemerintah senang. Aib-aib dari bawahannya ditutup rapat-rapat, tidak. Kalau misalnya kita melihat ada penyimpangan di bawahan, kita harus laporkan kepada penguasa. Ini yang keberapa? Yang ketujuh. Yang kedelapan, membantu mereka dalam mengemban amanah. Membantu mereka
dalam mengemban amanah. Dan ini menjelaskan kepada kita kekeliruan sebagian orang yang mengatakan itu kan tugasnya pemerintah. Kita kan sudah milih mereka. Kita tidak peduli. Tidak betul. Karena dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Keamanan negara itu bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah. Maka di dalam kampung-kampung, di kampung-kampung biasa kalau malam hari ada sistem ronda. Itu salah satu bentuk membantu pemerintah dalam tugas mereka. Ini yang ke-8. Yang ke-9, berusaha untuk menyadarkan orang-orang yang membenci mereka. Karena tetap saja di masyarakat ada orang yang tidak suka dan motifnya macam-macam. Ada yang motifnya karena rebutan kekuasaan, dia nyalon gagal, akhirnya sebagai bentuk balas dendam dia berusaha merongrong pemerintahan yang sah karena rebutan kekuasaan, atau bisa jadi karena motifnya motif semangat atau motif emosi melihat pemerintah yang tidak benar dalam perilaku mereka. Ini semuanya berusaha untuk disadarkan. Yang ke-10 adalah membela mereka. Yang ke-10 adalah membela mereka dengan perkataan, perbuatan, harta, jiwa, keluarga dalam keadaan dilihat maupun tidak. Ini 10 poin kewajiban siapa? Kewajiban siapa? Rakyat kepada penguasa. Penguasa punya kewajiban, sama punya kewajiban. Di antaranya ada 10 juga. Di antara kewajiban penguasa ada 10. Yang pertama, kata Imam Ibnu Jama'ah, adalah menjaga kehormatan Islam. Menjaga kehormatan Islam. Dan ini adalah tugas yang sangat mulia. Kalau ada orang yang ingin merusak Islam, orang yang memerangi Islam, maka tugas pemerintah dan penguasa adalah menjaga kehormatan Islam. Kemudian yang kedua adalah berkonsultasi dengan para ulama. Berkonsultasi dengan para ulama. Kalau ingin memutuskan sesuatu, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَشَاوِرْهُمْ fil amri. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan kalian. Jadi diperintahkan bagi para penguasa ketika akan memutuskan suatu permasalahan atau menentukan suatu hukum agar kita berkonsultasi dengan para ulama, dan nanti kita akan jelaskan bagaimana potret hubungan yang sangat ideal di antara ulama dan para. Kewajiban yang ketiga, menghidupkan syiar-syiar Islam. Tidak boleh bagi penguasa untuk mematikan, memberangus syiar-syiar Islam. Salat berjamaah, azan, itu masuk syiar apa? Syiar Islam. Kemudian berhaji ke Baitullah, untuk kemudian juga menentukan awal puasa dan menentukan hari raya Idul Fitri. Ini kewajiban pemerintah. Yang keempat, memutuskan perkara dan permasalahan. Memutuskan perkara dan permasalahan terutama di antara rakyatnya. Karena pasti di antara rakyat itu ada polemik, ada konflik. Kewajiban pemerintah adalah memutuskan perkara tersebut. Yang kelima, menjalankan jihad. Menjalankan jihad fisabilillah sesuai dengan kemampuan mereka. Sesuai dengan kemampuan mereka. Dan ini insyaallah kita akan bahas lebih lebar lagi pada pertemuan yang akan datang. Karena waktunya sangat terbatas. Yang keenam, menerapkan hukum-hukum agama. Yang keenam, menerapkan hukum-hukum agama. Termasuk di dalamnya had. Had itu apa had? Apa had? Potong tangan. Had itu tidak cuma potong tangan, had itu banyak. Setiap hukuman yang ditetapkan oleh Islam karena suatu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang hamba dan sudah ditentukan hukumnya. Misalnya kalau mencuri, maka
Hadnya adalah apa? Potong tangan. Cuman itu ada aturannya. Tidak sembarang barang yang dicuri itu akan dipotong tangannya. Ada batas minimal berapa yang dicuri. Kalau dicuri itu akan potong tangannya. Jadi tidak sembarang nyuri sandal jepit terus dia apa? Ayo sini. Boleh bendongin ya, ketok. Tidak. Ada batas apanya? Batas minimalnya. Nah, berapa yang kalau tangan itu berhak untuk dicuri. Tapi bukan berarti orang nyuri sandal itu boleh dalam Islam. Tidak. Ya, tidak berarti seperti itu. Dan inilah kekurangan kita kaum muslimin. Kalau ke masjid, sandalnya sering hilang. Tapi kalau orang Kristen ke gereja, sepatu mereka tidak pernah apa? Hilang. Kenapa? Karena dipakai. Mau nyuri dipakai gimana? Dipentungnya orang. Kalau kita di masjid apa? Dilepas. Ya. Itu yang keberapa ini? Yang keenam. Yang ketujuh, menarik zakat. Menarik zakat dan jizyah. Siapa yang tahu jizyah? Apa jizyah? Apa jizyah? Upeti apa? Hah? Upeti yang diambil dari siapa? Sembarang kafir? Hah? Dari ahlul kitab yang diberi kebebasan untuk memeluk agama mereka di negeri kaum muslimin. Itu namanya jizyah. Jadi menarik zakat dan menarik jizyah, kemudian mendistribusikannya dengan benar. Bukan dimakan sendiri, tapi didistribusikan dengan benar. Ini kewajiban siapa? Pemerintah. Yang kedelapan, mengatur wakaf. Ini juga kita akan jelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena waktunya terbatas. Mengatur wakaf. Yang kesembilan, membagi harta rampasan perang yang biasa diistilahkan dengan ghanimah. Dengan ghanimah, harta rampasan perang. Yang kesepuluh, adil dalam berkuasa. Adil dalam berkuasa. Ini secara global, ya, kewajiban pemerintah dan kewajiban siapa? Kewajiban rakyat. Ideal enggak? Ideal enggak? Ideal sekali. Kalau misalnya diterapkan gimana? Negeri kita akan menjadi negeri yang gemah, ripah, loh, jinawi, tentrem, kertora harjo. Tahu nggak artinya? Enggak tahu gimana wong Jawa ora ngerti piye. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo. Silakan dicari di kamus. Tapi itu idealnya. Realitanya bagaimana? Realitanya bagaimana? Amat disayangkan realitanya jauh panggang dari apinya. Dari dua sisi. Dari dua sisi. Sebagian penguasa tidak menjalankan kewajibannya, begitu pula rakyat tidak menunaikan hak penguasanya. Itu realitanya. Berarti antara idealisme dengan realita tidak sejalan. Bagaimana kalau ini terjadi? Dan sudah terjadi. Bagaimana seandainya kenyataan yang ada tidak sesuai dengan idealisme dan aturan yang sudah digariskan. Fenomena ini kita hadapi di negeri kita. Dan dihadapi oleh banyak kaum muslimin di negeri mereka. Apakah seandainya realita tersebut terjadi, sudah ada aturannya dalam Islam? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah ada ternyata. Ternyata aturan dalam Islam bukan hanya mengatur tentang kondisi yang kondusif saja, tidak. Sampai seandainya ada permasalahan pelik seperti ini, penguasa tidak menunaikan kewajibannya, rakyat juga sama saja, karena mungkin ingin balas dendam kepada penguasanya. Ternyata dalam permasalahan yang seperti ini pun sudah diatur dalam Islam. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita. Makanya kita sebagai umat Islam
Kalau menghadapi permasalahan itu, janganlah mengedepankan emosi. Jangan mengedepankan murni perasaan. Jangan cuma mengandalkan semangat yang kosong dari ilmu. Tapi seorang muslim, manakala dia menghadapi permasalahan, apalagi permasalahan yang besar, yang hubungannya dengan urusan orang banyak, kewajiban dia adalah mengedepankan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ustaz, apa kita tidak boleh punya emosi? Apa kita tidak boleh punya perasaan? Boleh. Cuman perasaan tersebut harus dikekang dengan aturan syariat. Makanya ada sebuah ungkapan yang sangat bagus. Kata sebagian orang Arab, innal awatifa idza lam tuqayyad bisyara' sarat awasifa tahwi bi ashabiha. Kata mereka, sesungguhnya perasaan, emosi, semangat, kalau tidak dikekang dengan aturan syariat, maka emosi atau semangat atau perasaan tersebut akan berubah menjadi badai. Akan berubah menjadi angin puting beliung yang menghempaskan seorang hamba. Jadi perasaan itu harus apa? Harus diatur. Tidak bisa kita melepaskan perasaan kita semau kita, tidak. Semangat ini pun juga harus dikoreksi dengan aturan syariat. Tidak bisa seorang muslim hanya mengendalikan perasaannya saja. Apa aturan syariat dalam hal ini? Ada dalam kitab Ushulus Sunnah dari Imam Ahmad rahimahullah. Yang membawa kitab silakan buka paragraf nomor 28. Ada di halaman 64. Di sini Imam Ahmad berkaitan dengan permasalahan antara rakyat dengan penguasa, menyebutkan sekurang-kurangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atau 8 poin atau 8 paragraf. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan mengambil 3 paragraf saja. Karena waktu yang terbatas, lainnya insya Allah kita akan undur pada pertemuan yang akan datang. Kita akan baca paragraf nomor 28, 33, dan 34. Paragraf nomor 28 silahkan dilihat di dalam kitab yang bawa kitab. Kata beliau, was-sam'u wa ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minina al-barri wal fajir. Kata beliau, wajib hukumnya bagi kita untuk mendengar dan taat. Untuk mendengar dan taat kepada para penguasa dan pemimpin kaum mukminin yang baik maupun yang jahat. Al-barri wal fajir, maupun yang tidak soleh. Maksudnya apa? Maksudnya pemimpinnya soleh atau pemimpinnya tidak soleh. Itu kata beliau. Kemudian waman waliyal khilafata wajtama'an nasu 'alaihi wa radu bihi. Pemimpin tersebut ada yang mendapatkan tampuk kekuasaan itu dan diridhoi, disukai oleh rakyatnya karena keadilannya. Ada pemimpin yang modelnya seperti ini, dia mendapatkan tampuk kekuasaan itu dengan cara lembut, dengan cara yang baik. Ini jelas wajib ditaati. Ada jenis yang kedua kata beliau, wa man 'aliyahum bis-sayfi hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin. Pemerintah jenis kedua adalah pemerintah yang mendapatkan tampuk kekuasaannya dengan jalan kekerasan. Pakai apa? Kalau dulu pakai apa? Pakai pedang. Kalau sekarang pakai apa ini? Karate. Pakai bedil. Nah, pakai kekerasan. Jadi ada pemerintah yang meraih jabatannya dengan jalan yang baik. Ada pemerintah yang meraih jabatannya dengan jalan yang buruk, dengan kekerasan. Kata beliau, yang seperti ini pun juga harus ditaati. Ya, yang seperti ini pun juga harus ditaati seandainya dia sudah menjadi pemimpin dan dinamakan sebagai penguasa kaum mukminin. Ini paragraf nomor berapa? Nomor 8. Kita lewati paragraf nomor 29, 30, 31, 32. Ini kita undur pada pertemuan yang akan datang. Paragraf nomor 33 ada di halaman 15.
Yang punya buku silahkan buka halaman 69. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Wa man kharaja 'ala imamin min a'immatil muslimin." Barang siapa yang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, waqad kana an-nasu ijtama'u 'alaihi wa aqarru lahu bil khilafah. Padahal para manusia sudah ridho dan mengakui kepemimpinan pemerintah tersebut, bi ayyi wajhin kana birridha aw bil ghalabah. Entah penguasa itu meraih kekuasaannya dengan jalan yang baik ataupun dengan cara yang jelek. Tadi dengan cara apa tadi? Pakai pedang. Barang siapa yang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, faqad syaqqa hadzal khariju 'asal muslimin. Maka sesungguhnya pemberontak tersebut dianggap telah mencerai-beraikan persatuan kaum muslimin. Wa khalafal athara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga dianggap telah menyelisihi hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga, fa in matal khariju alaihi mata mitatan jahiliyah. Kalau pemberontak itu mati dalam keadaan seperti itu, dia dianggap mati dalam keadaan jahiliyah. Ini poin yang ke-33. Poin yang ke-34 yang terakhir, kata Imam Ahmad, wala yahillu qitalus sultan, tidak halal memerangi pemerintah, walal khuruju alaihi li ahadin minan nas, ataupun memberontak kepada mereka oleh siapapun dari kalangan para manusia. Kalau ada yang melakukannya bagaimana? Kata beliau, faman fa'ala dzalika fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang melakukan itu maka dia adalah ahlul bid'ah ala ghairi sunnati wat tariq. Dia tidak berjalan di atas sunnah dan jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jelaskan memberontak itu secara asal tidak boleh kecuali manakala ada faktor-faktor yang mendukung perbuatan tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 prinsip penting. Sebagaimana tadi kita jelaskan, ada 3 prinsip penting dan prinsip-prinsip tersebut akan kami usahakan disebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW yang sahih. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita bisa menerima prinsip-prinsip itu dengan kepala apa? Dingin. Kipas anginnya udah nyala kan? Nah, kepalanya dingin, hatinya juga yang apa? Yang tenang. Kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panutan kita dalam menentukan sikap kita. Dan anggaplah ini jalan menuju ke surga. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, man abadallaha la yushriku bihi syai'an. Barang siapa yang menyembah Allah tidak berbuat syirik. Syarat yang pertama, fa aqamas salata, mendirikan salat, wa ataz zakata, menunaikan zakat. Yang keempat, wa sami'a wa ata'a. Apa artinya sami'a wa ata'a? Mendengar dan taat. Biasa dengarkan sami'na wa ata'ana. Kepada siapa? Kepada pemerintah. Mendengar dan taat. Berapa syaratnya? 4. Kata Nabi SAW, fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu min ayyi abwabil jannati sya'a wa laha thamaniyatu abwab. Allah akan memasukkan dia ke surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Dan pintu surga ada berapa? Ada 8. Jadi kalau pengen masuk surga, syaratnya tidak cuma apa? Tidak cuma tauhid, tidak cuma sholat, tidak cuma zakat. Ada syarat yang keempat. Apa tadi? Sami'na wa ata'na. Terus kalau tidak dipenuhi, kata Nabi SAW,
Wa man 'abadallaha la yusyriku bihi syai'an. Barang siapa yang menyembah Allah tidak berbuat syirik. Tauhid. Wa aqamas salata dan menunaikan salat. Wa ataz zakata menunaikan zakat. Cuman dia yang keempat kurang. Apa kata Nabi? Wa sami'a wa 'asa. Apa artinya wa sami'a wa 'asa? Dengar tapi tidak mau taat. Nah, kalau tadi dengar dan taat. Ini yang keempat, syaratnya nggak dipenuhi. Dia dengar, tahu aturan tapi tidak mau taat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha ta'ala min amrihi bil khiyar. In syaa'a rahimahu wa in syaa'a 'adzabahu." Nasibnya terserah Allah. Kalau Allah pengen nyiksa ya disiksa, kalau pengen diampuni ya diampuni. Berarti orang genah. Orang genah apa nih? Nasibnya. Jadi ketika kita jelaskan ini bukan masalah duniawi, ini masalah nasib kita. Di mana? Di akhiratnya. Jadi kita bicaranya bukan karena pertimbangan duniawi, tapi karena pertimbangan apa nasib kita nanti. Cita-cita kita kan semuanya pengen masuk surga. Ada nggak cita-cita yang lain? Ada nggak? Nggak ada. Insya Allah semuanya punya cita-cita pengen masuk surga. Nah ini cita-citanya. Jadi anggaplah ini adalah jalan kita mengantarkan kemana? Surga. Yang kedua, apa yang akan disampaikan di sini? Insya Allah, motivasinya bukan untuk menjilat penguasa. Insya Allah, ya. Motivasinya bukan untuk menjilat penguasa. Karena saya bukan bagian dari lingkaran tersebut. Saya berada di luar lingkaran, ya. Dalam artian saya itu bukan PNS, ya. Jadi dikira, wah Ustadznya PNS ini. Makanya ngomong kayak gitu. Saya bukan PNS. Dan insya Allah saya tidak pengen jadi PNS. Nah, ya, saya diajari sama guru saya, janganlah puas menjadi pegawai. Janganlah puas menjadi apa? Pegawai. Tapi jadilah orang yang punya pegawai. Nah. Kalau pegawai kan selalu apa? Selalu ngekor. Kata guru saya, jadilah kamu kepala ikan teri. Jangan jadi ekor ikan kakap. Ikan kakap sama ikan teri besar mana? Besar mana? Kalau besar teri berarti tidak pernah ketemu ikan kakap. Makanya teri terus. Kata guru saya, jadilah ekor ikan. Jadilah kepala ikan teri. Jangan jadi ekor ikan kakap. Kenapa? Karena kalau jadi kepala, dia di depan terus. Walaupun kecil. Tapi kalau dia jadi ekor, walaupun ekor ikan kakap, dia ngekor terus. Tidak punya apa? Tidak punya kebebasan untuk menentukan sikap dia sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi, insya Allah, tujuannya bukan untuk menjilat penguasa. Makanya saya sering bawakan sebuah kisah yang lucu dan bagus kisah tersebut. Seorang ustadz ngisi pengajian, kayaknya anak pernah sampaikan di sini, ngisi pengajian tentang kewajiban taat kepada pemerintah. Dibawakan Quran, hadisnya. Ketika selesai menyampaikan pengajian itu, dibuka pintu pertanyaan. Salah satu di antara penanya bertanya, "Ustadz, apakah Ustadz ini PNS?" Yang pertanyaan pertama kali apa? Apakah Ustadz itu pegawai negeri? Ustadznya pinter dia. Dia tidak jawab iya, tidak jawab tidak. Dia bukan PNS, bukan. Saya tahu dia bukan PNS. Ya. Sampai sekarang dia bukan PNS. Dia mengatakan, tolong Pak, sampaikan kepada saya, beritahu saya, apakah hadis Nabi SAW itu bisa diklasifikasikan menjadi dua, hadis negeri sama hadis swasta. Kata ustaznya adalah, tolong kasih tahu saya mana hadis negeri, mana hadis swasta. Jadi saya menyampaikan ini bukan karena saya pegawai negeri, ini karena ini hadis Nabi SAW. Tidak ada hadis negeri, tidak ada hadis swasta. Hadis ya hadis Nabi SAW. Ini. Ada 3 prinsip, jadi perlu saya ingatkan di awal supaya tidak timbul prasangka yang ndak-ndak, ya, supaya tidak timbul prasangka yang ndak-ndak. Prinsip yang pertama,
yang harus diikuti oleh seorang muslim adalah taat kepada pemerintah yang saleh maupun tidak dalam kebaikan. Taat kepada siapa? Pemerintah yang saleh maupun yang tidak. Maksudnya siapanya yang soleh, siapanya yang tidak? Pemerintahnya. Baik pemerintahnya soleh maupun tidak. Dan taatnya dalam apa tadi? Dalam kebaikan. Taatnya dalam kebaikan. Dalilnya apa? Banyak. Dalilnya antara lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. Apa bunyinya? Ayat yang sudah kita hafal semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Di sini Allah menyebutkan 3. Yang pertama yang harus ditaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua siapa? Rasulullah SAW. Yang ketiga ulil amr. Ulil amr itu siapa? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, mayoritas ulama salaf dan khalaf. Khalaf apa? Belakangan. Ulama dulu maupun ulama yang belakangan. Mayoritas mereka, kata Imam An-Nawawi, penafsirkan ulil amr dengan pemerintah. Ini penafsiran mayoritas ulama. Salaf maupun khalaf. Baik dari kalangan ahli tafsir maupun dari kalangan ahli fikih dan yang lainnya, kata beliau. Bahkan penafsiran inilah yang dipilih oleh bapaknya pakar tafsir. Siapa? Imam At-Tabari. Bapaknya pakar tafsir. Atau mungkin mbahnya lah. Karena ini udah paling apa? Buku beliau itu merupakan rujukan dari seluruh buku-buku tafsir. Tadi pernah lihat tafsirnya? Hah? Pernah dengar, tapi belum pernah apa? Ngelihat. Kalau mau ngelihat boleh di rumah. Ada sekitar 30 berapa jilid. Ya. Ada sekitar 30 berapa jilid. Tafsir apa? At-Tabari. Sekarang coba kita lihat ayatnya. Perhatikan ayatnya baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amr. Apa yang menarik dari ayat ini? Hah? Tidak ada di depan kata ulil amri kata apa? Ati'u. Coba lihat baik-baik. Ya. Di depan kata Allah ada kata ati'u. Di depan kata Rasul ada kata ati'u. Di depan ulil amr ada enggak kata ati'u? Enggak ada. Apa maknanya ini? Apakah maknanya kita tidak taat kepada ulil amr? Siapa yang tahu? Ada maksudnya enggak kayak gini? Ada maksudnya enggak? Ya mestilah ada maksudnya. Enggak mungkin ada maksudnya. Ngapain ada maksudnya? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Ya. Ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Rasul mutlak, kepada ulil amr tidak mutlak. Maksudnya tidak mutlak apa? Ya, berarti kalau taat sama Allah dan Rasul itu semuanya baik ya? Ya, betul. Jawabannya kata Imam Ibnu Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah, maksud kenapa di depan kata Allah ada ati'u, taatilah. Di depan kata Rasul ada ati'u, sedangkan di depan ulil amr tidak ada. Kata beliau, karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sifatnya mutlak. Mutlak itu apa? Mutlak itu tidak ada pengecualian. Semuanya harus ditaati dari A sampai Z.
perintahnya Allah dan Rasulnya harus ditaati. Kenapa? Karena semua perintah mereka pasti benar. Pasti baik. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang menyimpang. Makanya diberi penekanan dengan kata ati'u. Adapun taat kepada ulil amr, ini sifatnya tidak mutlak. Tergantung apa perintahnya. Kalau perintahnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka saat itu kita wajib taat. Kalau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai gimana? Kalau bertentangan bagaimana? Kalau bertentangan saat itu kita tidak wajib atau malah tidak boleh untuk taat. Ini yang namanya ketaatan kepada ulil amr, sifatnya tidak mutlak. Tergantung apa perintahnya. Kalau perintahnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka saat itu kita tidak boleh taat. Kalau perintahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka saat itu kita wajib untuk taat. Ini keterangan yang disampaikan oleh Imam Sa'di. Terus dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dari sunnah Nabi SAW sangat banyak. Sampai-sampai Al-Allamah Sadruddin As-Sulami dalam kitabnya Ta'atus Sultan, beliau menyatakan bahwasanya hadis tentang taat kepada pemerintah kaum muslimin derajatnya adalah mutawatir. Masih ingat hadis mutawatir apa? Hah? Di atasnya sahih. Saya apa? Nah, mutawatir definisinya apa? Kalau 9 orang. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan jumlah itu memastikan tidak mungkin mereka akan bersepakat untuk dusta. Ya, itu hadis apa? Mutawatir. Banyak yang meriwayatkan sehingga mustahil kalau dikatakan mereka itu berdusta. Kalau cuma 1-2 orang kan ada kemungkinan untuk apa? Itu berdusta. Tapi kalau banyak banget apa mungkin berdusta? Dan mungkin mereka itu bersepakat untuk berdusta. Itu hadis mutawatir. Makanya hadis ini dinilai oleh para ulama lebih sahih daripada hadis sahih. Lebih sahih daripada hadis sahih. Itulah hadis apa? Mutawatir. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi SAW, "'Alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah." Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat pemerintahnya. Fima ahabba wa karih. Dalam sesuatu yang dia sukai maupun sesuatu yang dia benci. Apa yang namanya perintah dari pemerintah itu kan ada yang enak, ada yang enggak enak. Yang enggak enak apa contohnya? Hah? Bensinnya naik. Enak enggak itu? Enak enggak? Enak enggak? Enggak enak memang. Enggak enak itu. Siapa bilang enak? Enakan dulu. Bensin harganya berapa dulu? Berapa dulu? Zamannya Pak Harto berapa? Hah? Saat itu Anda belum punya motor, Anda nggak ingat. Karena Anda pernah ke pom bensin. Berapa? Yang udah punya motor dulu itu? Berapa? 2,5? Enggak, lebih murah kan? Berapa? 600? 600 perak? 600 perak sama kayak momogi berarti harganya. Tahu momogi yang tuh? Jajan stick itu loh punya anak-anak itu. Kok usah tahu? Anak-anak suka. Anak juga suka. 500 perak itu momogi. Berarti bensin dulu harganya kayak jajan snack itu. Luar biasa, Masya Allah. Sekarang kan berapa sekarang? 4.500. Bahkan kemarin mau apa? Mau naik ya. Emang gak suka kita. Tapi di sini Nabi kita SAW berkata, "'Alal mar'il muslimi sam'u wa ta'ah fima ahabba wa karih."
Bagi seorang muslim wajib taat kepada pemerintah dalam apa yang dia sukai maupun yang tidak. Kecuali, ada pengecualiannya. Illa an yu'mara bimaksiyah. Kecuali seandainya dia diperintahkan untuk berbuat apa? Maksiat. Kecuali kalau dia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Saat itu kata Nabi SAW, fa'in umira bimaksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Kalau diperintahkan berbuat maksiat, maka saat itu baru tidak boleh dengar, tidak boleh taat. Kata Imam atau Al-Allamah Al-Mubarakfuri, hadis ini menunjukkan annal imama idza amara bimandubin aw mubahin, seandainya pemerintah memerintahkan sesuatu yang hukum asalnya adalah sunnah atau hukum asalnya mubah. Mubah itu apa? Mubah itu apa? Boleh. Kalau pemerintah memerintahkan sesuatu yang hukum asalnya sunnah atau mubah, wajib, kata beliau, akan berubah hukumnya menjadi apa? Wajib. Karena adanya perintah dari siapa? Pemerintah. Contoh gampangnya, lampu merah. Lampu merah itu kan hukumnya apa? Secara asal boleh-boleh saja. Tapi begitu sudah diatur sama pemerintah, bisa jadi menjadi hukumnya wajib. Ayo, yang suka nabrak lampu merah. Hah? Itu bisa berdosa itu. Nah, bisa apa? Bisa berdosa. Nah, kata para ulama seperti itu. Bisa jadi seorang muslim karena menabrak lampu merah, bisa jadi dia berdosa. Karena itu sudah diperintahkan oleh pemerintah. Dan keuntungannya juga kembali kepada siapa? Kepada kita. Dan juga ada hikmah yang lainnya, melatih kesabaran. Nah, ini hikmah lain yang lainnya, melatih kesabaran. Ya. Paling berapa sih bedanya? Berapa coba? Pernah enggak antum ketemu lampu merah sampai 10 menit? Hah? Kalau di daerah Jakarta mungkin bahkan mungkin sampai setengah jam dengan lampu merah. Tapi kalau di daerah Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, maksimal berapa? 5 menit udah lama banget itu. Ya. Jadi melatih kesabaran daripada kita marah-marah, mutung-mutung. Ya. Mendingan kita gunakan untuk berzikir. Saat itu kita sambil nunggu lampu merah, sambil membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Dapat apa? Dapat istana di surga. Kata Nabi SAW, ya, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, akan dibangunkan qasr, istana di surga. Coba berapa istana kita dapat? Nah, kalau misalnya kita memanfaatkan lampu merah, itu baru manfaatkan lampu merah. Ya, ini diantara hikmahnya. Ini dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pemerintah memerintahkan sesuatu yang hukumnya maksiat, katakanlah mereka memerintahkan A, perbuatan ini maksiat, maka saat itu kita boleh taat enggak? Boleh taat enggak? Enggak boleh. Dalam permasalahan A. Dalam permasalahan A. Kalau pemerintah memerintahkan A, B, C, D, E, F. Yang maksiat adalah A. Yang tidak boleh kita taati A saja atau A, B, C, D, E, F. A saja. Ini yang harus dipahami. Maksudnya tidak boleh taat dalam maksiat adalah dalam perkara yang dia perintahkan dan itu muatannya maksiat. Tapi dalam perkara-perkara yang lainnya, satu kita tetap wajib taat selama perintah itu bermuatan apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga dalil yang lain dalam Sahih Muslim dan luar biasa dalam Sahih Muslim Kitabul Imarah yang kaitannya dengan kepemimpinan, itu banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang itu. Dalam Sahih Muslim, semua yang akan saya bawakan berikut ini hadis riwayat Sahih Muslim semuanya. Kata Nabi SAW, "Alaika sam'u wa ta'ah fi usrika wa yusrika." Wajib bagi engkau untuk mendengar dan taat
di dalam perkara yang susah maupun yang mudah. Wa man syatika wa makrahika, manakala engkau semangat ataupun tidak suka. Wa atharatin alaika, dan manakala pemerintah bernepotisme. Subhanallah, nepotisme sudah dibahas dalam hadis Nabi SAW. Jadi permasalahan nepotisme itu bukan permasalahan baru. Sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Itu pun Nabi SAW berkata, alaika sam'u wa ta'ah, kamu tetap wajib dengar dan apa? Taat. Hadis yang lain dalam Sahih Muslim juga, Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Wahai Rasul, seandainya kami ketemu sama pemerintah yang mereka menuntut kami untuk memenuhi hak mereka, tapi mereka tidak mau memenuhi hak kami. Kayak tadi kan, haknya pemerintah kan banyak tadi kan, ya, kewajiban pemerintah banyak, keadilan dan seterusnya. Tapi itu misalnya tidak kita dapatkan. Mereka menuntut kita untuk taat, tapi mereka tidak menunaikan kewajiban mereka kepada rakyat. Bagaimana seharusnya, wahai Rasul? Fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasul? Fa'arada anhu, Nabi SAW memalingkan mukanya, tidak mau menjawab pertanyaan sahabat tadi. Karena kadang-kadang Nabi SAW tidak suka kalau ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Dan ini belum terjadi saat itu. Cuman sahabat ini ngira-ngira mungkin saja nanti kedepannya akan terjadi. Fa'aradu anhu, Nabi SAW tidak pedulikan. Ternyata sahabat tadi ngulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaan serupa. Rasul, kalau kami ketemu dengan pemerintah yang seperti itu, mereka menzalimi kami, minta kami untuk memenuhi hak mereka, dan mereka nggak mau memenuhi hak kami. Fa'aradu anhu, Nabi SAW memalingkan mukanya. Diceritakan dalam riwayat ini 2 atau 3 kali. Subhanallah, 2 atau 3 kali. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang menarik bajunya dari belakang. Akhirnya tidak suka, Nabi udah 3 kali. Tapi ternyata Nabi SAW di ketiga kalinya beliau menjawab. Apa kata Nabi SAW? Isma'u wa ati'u. Apa artinya isma'u wa ati'u? Tetaplah kalian mendengar dan taat. Terus kata Nabi SAW, fa inna ma'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka pemerintah, dan mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, dan Allah juga mewajibkan kepada kalian kewajiban, dan kalian akan mempertanggungjawabkan kewajiban kalian. Kewajibannya apa? Apa kewajibannya pemerintah? Apa? Ditulis tidak tadi? 10. Nah, di antaranya ada berapa? Ada 10. Kewajiban kita ada berapa? Ada 10. Masing-masing punya kewajiban. Dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan di hadapan siapa? Hadapan Allah. Kata Nabi SAW, kalian punya kewajiban dan kalian akan mempertanggungjawabkan kewajiban kalian. Pemerintah juga punya kewajiban dan akan mempertanggungjawabkan kewajiban mereka. Apa maksudnya? Maksudnya kalau pemerintah tidak memenuhi kewajiban mereka, yang akan dosa siapa? Yang akan dosa siapa? Pemerintah. Mereka akan dosa. Gantian kalian punya kewajiban. Kalau kalian tidak memenuhi kewajiban itu, karena dipicu pemerintah tidak mau memenuhi kewajiban mereka, kalian dosa enggak? Dosa enggak? Dosa. Jadi kalian sama saja. Sama-sama apa? Dosa. Mau enggak? Tidak mau. Biar mereka aja yang dosa. Tidak mau? Dosa. Itu maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummilu. Mereka punya kewajiban dan akan mempertanggungjawabkan kewajiban mereka. Kita juga punya kewajiban dan akan mempertanggungjawabkan kewajiban kita. Kita punya kewajiban untuk mendengar dan taat, dan kita akan mempertanggungjawabkan hal itu. Kalau kita tidak mau, kita akan berdosa. Pemerintah juga punya kewajiban. Kalau mereka tidak menunaikan kewajiban mereka, mereka pun dosa. Biarkan mereka berdosa.
Tapi bukan berarti dibiarkan. Nanti ada prinsip yang kedua, dinasihati. Mereka berdosa, jangan kalian ikut-ikutan berdosa karena kalian tidak memenuhi kewajiban kalian. Ini makna dari sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Hadis yang lain, masih Sahih Muslim juga. Kata Nabi SAW, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai. Kata Nabi SAW, akan datang sesudah zamanku para penguasa yang tidak mau mengikuti tuntunanku. Tuntunannya siapa? Nabi SAW. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak mau mengikuti sunnahku. Sunnah siapa? Nabi SAW. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Dan akan ada di antara penguasa tersebut yang mana hati mereka hati setan dan lahiriahnya manusia. Jahat enggak ini? Jahat enggak? Jahat, bukan hanya jahat. Jahat banget. Kata Nabi SAW, saya kumim rijalun qulubuhum qulubu syayatin. Ada manusia, hatinya hati setan. Tapi fisiknya fisik manusia. Pernah ketemu? Pernah ketemu enggak? Semoga tidak ketemu. Semoga tidak ketemu. Allahumma amin. Ya kata Nabi SAW. Nabi sudah memprediksikan berdasarkan wahyu dari siapa? Dari Allah. Kata Nabi SAW, akan datang para penguasa, para pemerintah yang mereka tidak mau mengikuti tuntunanku, tidak berpegang dengan sunnahku, dan ada di antara mereka yang penampilannya manusia tapi hatinya setan. Maka para sahabat, di antaranya Hudzaifah ibnul Yaman, beliau berkata kepada Nabi SAW, kaifa asna? Kalau kayak gitu, apa yang harus saya lakukan, wahai Rasul? Apa yang seharusnya saya lakukan? Solusinya apa, wahai Rasul? Inilah kepandaian para sahabat Nabi SAW. Ada masalah? Ada solusinya ya Rasul. Apa solusinya? Apa yang harus kami lakukan saat itu? Kata Nabi SAW, tasma' wa tuti'u lil amir. Kamu harus mendengar dan taat kepada pemerintah. Wa in duriba dhahruk, seandainya walaupun engkau itu dipukul punggung kamu atau dipenggal leher kamu, wa ukhidha maluk, atau harta kamu dirampas, fasma' wa ati', tetap dengarkan mereka dan taati. Wah, susah banget Ustaz ya. Nanti kita akan jelaskan apa hikmahnya. Nanti kita akan jelaskan apa hikmahnya. Ini hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang prinsip pertama. Apa prinsip yang pertama? Apa prinsip yang pertama? Kepada pemerintah yang saleh maupun di dalam apa? Kebaikan. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, menasehati pemerintah. Menasehati pemerintah dan mengingatkan mereka manakala khilaf. Menasehati pemerintah dan mengingatkan mereka manakala khilaf. Ini pasangan. Prinsip yang kedua ini pasangan dari prinsip yang pertama. Jadi kita itu tidak cuma dengar sendiko dawuh saja. Tapi kalau misalnya kita melakukan kesalahan, maka kita punya kewajiban untuk menasihati. Dalilnya apa? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka ditanya Rasul SAW, nasihat buat siapa wahai Rasul? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lillahi, untuk siapa? Untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya. Wali rasulihi, untuk siapa? Rasulnya. Wali a'immatil muslimina, untuk siapa ini? Pemerintah kaum muslimin, wa ammatihim, dan rakyatnya secara umum. Nasihat ada berapa? Ada 5. Salah satunya siapa? Pemerintah.
Dan inilah potret idealnya. Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, terutama dengan para ulamanya. Hubungan antara umara dengan ulama. Idealnya kayak apa? Idealnya adalah ulama menasehati umara berusaha untuk senantiasa berguru dan mengambil pendapat dari para ulama. Ini idealnya. Namun sayang di zaman kita ini ada dua kubu yang bertolak belakang dalam masalah ini. Ada kubu yang Masya Allah dekat banget sama siapa? Sama umara. Sampai kalau ketemu itu munduk-munduk sendika jauh. Itu ada di antara mereka. Tapi sayangnya ada di antara mereka yang kedekatan itu tidak dimanfaatkan untuk menasihati. Cuman mereka punya udang di balik rempeyek. Nah, pengen apa? Pengen duitnya. Inilah istilah yang biasa dijelaskan dengan para ulama dalam tanda kutip penjilat. Ya, dan itu sebenarnya sih bukan ulama itu. Ya, itu adalah ulama usuk, ulama yang jahat. Kalau ulama yang beneran tidak akan seperti itu. Ya. Ini kubu yang pertama. Kubu yang kedua yang sama sekali tidak mau dekat-dekat sama apa? Sama pemerintah. Seakan-akan pemerintah itu adalah sebuah najis yang kalau kepegang kita harus cuci tangan 7 kali. Najis mughalladhah. Najis apa? Najis berat, kayak bersentuhan dengan apa? Dengan anjing. Ini dua kubu yang bertolak belakang. Yang benar bagaimana Ustaz? Yang benar ngelihat maksudnya. Ulama dekat sama umara, apa tujuannya? Apa tujuannya? Kalau tujuannya untuk menjilat, itu ya jelas tidak boleh. Dari sinilah kita pahami kenapa para ulama terdahulu mereka menjaga jarak dengan siapa? Dengan umara. Karena mereka khawatir tidak kuat. Tidak kuat dengan kilauan dunia yang dimiliki oleh umara. Tapi kalau misalnya ada ulama yang merasa dengan bantuan dari Allah dan taufiknya dia merasa insya Allah saya bisa menyampaikan kebenaran di hadapan mereka dan menasihati mereka. Kenapa tidak boleh dekat? Kalau misalnya ulama yang benar tidak boleh dekat, nanti yang dekat siapa? Ulama yang tidak benar. Kalau ulama yang tidak benar yang dekat sama pemerintah, gimana akibatnya? Kacau beliau. Ya kacau sekali nanti. Karena keputusannya pemerintah akan disetir oleh siapa? Oleh ulama usuk. Dan itulah salah satu penyebab awal munculnya huru-hara fitnah pendapat Al-Quran adalah makhluk. Karena penguasa saat itu dikelilingi oleh para ulama dalam tanda kutip sekte Mu'tazilah. Orang-orang aklaniyin yang mendewakan apanya? Akalnya. Akhirnya penguasanya jadi seperti itu. Ya. Maka seharusnya para ulama dekat dengan penguasa untuk menasihati mereka, bukan untuk menjilat. Dan itu sudah diatur. Disebutkan oleh para ulama kita di antaranya dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim dari Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani ketika menjelaskan boleh hendak datang ke pemerintah, kata beliau fa in da'at hajatun ila dzalika aw daruratun aw iqtadathu maslahatun diniyatun rajihatun ala mafsadati badlihi wa hasunat fihi niyatun salihah fala ba'sa bihi insyaallah. Seandainya ada kebutuhan atau keadaan darurat atau ada maslahat agama yang lebih besar daripada kerusakannya dan niatnya ulama tersebut baik, maka tidak mengapa untuk mendatangi penguasa. Tujuannya apa tadi? Menasihati. Tujuannya untuk menasihati mereka. Bahkan ada sebuah buku bagus
Ditulis oleh seorang ulama di abad ke-6 Hijriyah, yaitu Ibnul Jauzi. Beliau punya buku judulnya Atful Ulama'i 'alal Umara'i wal Umara'i 'alal Ulama'i. Siapa yang tahu artinya? Atfu artinya adalah simpati, ya. Simpatinya ulama kepada umara dan simpatinya umara terhadap ulama. Wah, bagus sekali itu. Tapi ini simpatinya bukan untuk apa? Kepentingan duniawi, tidak. Tapi untuk kepentingan ukhrawi. Ini sudah ditulis oleh seorang ulama hidup abad keberapa? Abad ke-6 Hijriah. Itu ideal. Itu idealnya. Namun, kewajiban atau prinsip ini, yaitu menasihati pemerintah, itu tentunya ada etikanya. Menasihati mereka ada etikanya. Menasihati orang biasa aja ada etikanya, apalagi menasihati pemerintah. Satu, apa etikanya? Nasihat tersebut harus disampaikan dengan lemah lembut. Nasihat itu harus disampaikan dengan apa? Dengan lemah lembut. Karena rata-rata tipe pemimpin itu susah untuk dinasihati, kecuali dengan kata-kata yang lembut. Lawong kita saja, rakyat biasa, kalau dinasihati dengan kata-kata yang kasar, mau ndak? Mau ndak? Ndak mau. Kita aja ndak mau. Beberapa tahun yang lalu diceritakan pernah ada seorang ustadz masuk ke istana presiden. Diberi izin untuk masuk ke istana presiden. Maka dia manfaatkan kesempatan emas itu untuk nasihati presiden. Cuman nasihatnya dengan bahasa yang kasar. Malah konon keluar kata-kata yang kotor. Diterima nggak nasihatnya? Hah? Boro-boro diterima. Diseret sama satpamnya istana. Iya, disuruh keluar sama satpamnya istana. Kenapa? Karena nasihatnya tidak benar caranya. Lawang Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, manakala diutus oleh Allah untuk menasihati penguasa saat itu, siapa? Fir'aun alaihi la'natullah. Apa pesannya Allah subhanahu wa ta'ala? Apa pesannya? Faqula lahu qawlan layyina. Sampaikanlah nasihat kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Al-Quran surat Thaha ayat 44. Subhanallah. Fir'aun kurang apa? Kurang apa Fir'aun? Kurang ajar. Fir'aun kan pionirnya kekufuran di muka bumi. Dan Allah tahu Fir'aun itu akan mati dalam keadaan kafir. Itu pun tetap diperintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menasihati Fir'aun yang kafir dan akan mati dalam kekafiran, dinasihati dengan bahasa yang apa? Yang lembut. Subhanallah. Makanya Harun ar-Rasyid, salah seorang khalifah kaum muslimin, ketika sedang tawaf di Baitullah, didatangi ada seorang rakyat dan mengatakan, Harun, saya pengen nasihati kamu, tapi saya ingin menyampaikan nasihat ini dengan bahasa yang keras kepada kamu. Belum nasihati sudah apa? Sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan. Siap-siap kamu nih nasihatnya cabai rawit nih, pedes nih nasihatnya. Apa kata Harun ar-Rasyid? Ana tidak mau dengar. Ana tidak mau apa? Dengar. Loh, kenapa kamu tidak mau dengar? Mau dinasihati kok tidak mau dengar? Kata beliau, ana tidak mau dengar. Kenapa? Karena saya ini tidak lebih jahat dari Firaun. Dan kamu tidak lebih baik daripada Musa. Bagus enggak? Bagus. Harun ar-Rasyid kata dia, kenapa ente mau ngomong kasar sama saya? Lawang saya ini dibandingkan Fir'aun, insya Allah masih mending saya. Iya, Fir'aun orang apa? Orang kafir. Harun ar-Rasyid orang Islam. Walaupun mungkin ada beberapa perilaku beliau yang keliru, tapi saya tidak lebih jahat. Dan kamu juga tidak lebih baik dari siapa? Nabi Musa. Kamu tidak lebih baik dari Musa. Saya juga tidak lebih jahat dari Fir'aun. Itu pun Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar menasihati Fir'aun dengan cara yang lembut. Ini etika yang pertama. Menasihati dengan cara yang apa? Lembut. Yang kedua,
Etika menasihati penguasa adalah menasihati dengan sembunyi-sembunyi, bukan di hadapan umum atau khalayak ramai. Ini etika yang kedua. Kenapa? Karena yang namanya menasihati di hadapan umum itu identik dengan nasihat atau membeberkan aib. Identik dengan apa? Identik dengan membeberkan aib, bukan menasihati. Sekarang antum, kalau dinasihati di depan umum, mau enggak? Nah, misalnya ada khotib Jumat. Antum lagi Jumatan di suatu masjid, khotibnya menasihati antum di depan umum. Jangan kayak Pak Fulan ini. Pak Fulan ini kalau sama istrinya enggak lembut, suka mukul anak-anaknya. Ini contohnya nih Pak Fulan ini. Gimana antum? Oh, jadi udah ngerebus tadi itu muka kita. Iya, dinasihati di depan apa? Umum. Padahal kita rakyat biasa. Kita bukan orang yang punya kedudukan. Bukan orang yang punya jabatan. Itu saja kita tidak suka. Apalagi orang yang punya kedudukan. Ya. Kalau kita saja yang orang biasa tidak suka digitukan, apalagi orang yang punya kedudukan. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali punya sebuah buku yang sangat bagus. Bukunya kecil. Lupa anak tidak bawa. Judulnya apa? Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir. Perbedaan antara nasihat dengan membeberkan aib atau mencemooh. Ada bedanya enggak? Ada bedanya. Jadi nasihat tujuannya apa? Tujuannya untuk membeberkan aib. Itu namanya bukan nasihat. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa maksudnya sembunyi-sembunyi Ustaz? Maksudnya adalah tidak usah ada yang tahu kecuali ente. Itu maksudnya. Maksudnya adalah seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya orang lain pada tahu disebarkan, biasanya malah nasihat itu tidak diterima. Karena mereka lebih mengedepankan egonya. Sudah terlanjur malu di depan umum. Dan etika seperti ini, itu sumbernya hadis Nabi SAW. Bukan hanya semata-mata dari keterangan para ulama. Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ibnu Abi Asim. Dan hadis ini dinyatakan para perawinya terpercaya dan sanadnya bersambung, kata Imam Al-Haythami. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, "Man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, janganlah dia menyampaikannya di depan umum. Ini kan Nabi SAW. Jangan sampaikan nasihat kepada penguasa di depan umum. Walakin ya'khudhu biyadih. Tapi seharusnya etikanya adalah gamitlah tangan dia. Artinya ketemu sama dia. Walakin ya'khudhu biyadih fa'in qabila minhu fadak. Seandainya dia menerima, ya sudah, alhamdulillah. Wa illa faqad addal ladzi alaihi. Kalau tidak diterima, maka dia sudah terbebas dari apanya? Kewajibannya. Itu nasihat dari Nabi SAW. Dan itu oleh para sahabat sesudah beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau menasihatinya sembunyi-sembunyi kepada pemerintah. Usamah bin Zaid seperti itu juga. Pernah Usamah bin Zaid didatangi oleh orang-orang. Kenapa engkau tidak menasihati Utsman bin Affan? Apa kata Usamah bin Zaid? Demi Allah, aku tidak ingin membuka pintu fitnah. Sesungguhnya aku telah menasihatinya. Cuman saya menasihati secara sembunyi-sembunyi. Tidak perlu saya membeberkan kepada kalian. Ya, Ustaz, kapan mungkin Ustaz ketemu sama presiden Ustaz? Boro-boro megang tangannya. Setahun sepisan Ustaz megang tangannya. Ketika apa? Ketika Idul Fitri, ketika ada open house. Itu saja Ustaz. Setelah itu saya tidak bisa masuk Ustaz. Yo, kalau tidak bisa masuk, kan sekarang ada sarana teknologi. Ada apa? Ada HP. Apalagi Presiden sudah mengumumkan nomor HP-nya. Berapa nomor HP-nya? Tidak tahu Ustaz. Oh, ketinggalan zaman antum itu. Udah 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Udah ada dibuka nomor HP itu, umum. Sampai pertama kali hari dibuka nomor HP-nya Presiden itu, HP-nya hang. HP-nya apa? Hang. Karena apa? Yang masuk SMS itu ribuan.
Akhirnya dibikin server khusus, ada berapa HP ya. HP apa? Semuanya kalau tidak salah HP komunikator semuanya ya. Ada berapa HP untuk memuat, kemudian presiden punya tim khusus, tim apa? SMS ya. Untuk mengurusi SMS-nya rakyat. Itu ada ya. Makanya baca berita biar tahu ya. Berapa nomornya Ustaz? Cari sendiri. Ana juga lupa. Ana simpan itu di HP Ana, cuman Ana lupa ada nomornya. Ya. Ada sarana teknologi. Kalau tidak bisa gimana Ustaz? Pakai orang yang bisa masuk ke sana, lewat ulama, lewat umara atau siapa saja. Itu. Ini prinsip yang keberapa? Prinsip yang kedua, menasehati pemerintah manakala mereka khilaf. Tapi ada apanya? Etikanya. Prinsip yang ketiga, kapan kita boleh memberontak? Kapan kita boleh memberontak? Sebelum kapan? Hukumnya apa memberontak? Hukumnya apa? Memberontak kepada pemerintah, kalau tidak sesuai dengan aturan, itu hukumnya haram berdasarkan ijma'. Berdasarkan ijma'. Ijma' tersebut dinukil oleh Imam An-Nawawi. Dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim. Kata beliau, wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum. Adapun memberontak kepada pemerintah dan memerangi mereka, faharamun bi ijma'il muslimin. Hukumnya haram berdasarkan ijma' kaum muslimin. Wa in kanu fasaqatan zalimin, walaupun mereka itu orangnya zalim dan fasik. Zalim dan fasik. Ini berdasarkan apa? Ijma'. Terus, apa kalau misalnya pemerintah melakukan kekufuran, itu tetap kita tidak boleh untuk berkudeta? Ada hadis yang berbicara masalah itu. Kapan kita boleh berkudeta? Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, atau kata sahabat Nabi SAW, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fi manshatina wa makrahina. Kami telah membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat ketika kami bersemangat maupun tidak. Wa usrina wa yusrina, ketika kami susah maupun senang. Wa atharatin alaina, walaupun saat itu pemerintah bernepotisme. Wa an la nunazi'al amra ahlahu, dan kami telah dibaiat untuk tidak memberontak kepada pemerintah illa kecuali. Lihat, kecualinya apa? Illa antarau kufran buwahan, kecuali seandainya kalian melihat kekufuran yang nyata ada di dalam diri pemerintah. Kecuali seandainya kalian melihat ada apa tadi? Kekufuran yang nyata di dalam diri pemerintah. Indakum minallahi fihi burhan, dan itu berlandaskan dalil yang meyakinkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah perbuatan kufur. Ini dalilnya. Kapan kita boleh memberontak? Kapan? Besok. Kapan? Kalau melihat ada kekufuran yang nyata dan ada dalilnya yang jelas. Dari hadis ini dan hadis-hadis yang lain, para ulama menyimpulkan bahwa patokan yang jelas kapan rakyat boleh berontak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kapan boleh berontak? Ada berapa? 6. 1. Penguasa melakukan kekufuran. Penguasa melakukan kekufuran. Ini yang pertama. Bukan sekedar maksiat. Bukan sekedar maksiat. Tapi penyimpangan itu sudah sampai taraf apa? Kufur, kafir. Yang kedua, kekufuran itu benar-benar nyata dan kelihatan.
Tidak cuma berdasarkan kabar apa? Kabar burung. Jerene. Tapi kelihatan betul dia melakukan apa? Kekufuran. Yang ketiga, ada dalil yang jelas bahwasannya perbuatan tersebut hukumnya kufur. Itu yang disyaratkan oleh Nabi SAW, kufran buahan, kufur yang jelas. Maksudnya jelas apa? Maksudnya kekufuran ini sudah merupakan kesepakatan para ulama bahwa ini perbuatan kufur, bukan sekedar ada perbedaan pendapat. Karena kan ada beberapa perbuatan yang masih diperselisihkan oleh para ulama, ini perbuatan kafir apa enggak? Kayak apa contohnya? Meninggalkan sholat karena apa? Karena malas. Meninggalkan sholat karena apa? Karena malas. Walaupun saat itu kita memilih pendapat bahwasanya itu adalah kafir kalau total meninggalkannya. Tapi para ulama ada perbedaan pendapat di sini. Kalau permasalahan yang masih diperselisihkan oleh para ulama, maka saat itu kita tidak boleh khuruj, tidak boleh memberontak. Harus perbuatan itulah berdasarkan ijma' para ulama. Kemudian yang keempat, syaratnya kita harus menerangkan dalil kepada mereka. Menerangkan dalil apa Ustaz? Bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu kufur, benar-benar kufur. Bukan sekedar dia paham, bukan dia masih belum paham. Kan ada sebagian orang melakukan sesuatu dia tidak tahu hukumnya. Ini yang keempat. Yang kelima, rakyat yang berkudeta harus punya kekuatan yang memadai. Pemerintahnya pakai tank, rakyatnya pakai bambu runcing. Ini sepadan enggak? Jangan-jangan boro-boro sepadan. Ya. Melebihi, kalau bisa melebihi seharusnya. Ya. Ini tidak punya kekuatan, bagaimana mau berontak? Akhirnya mati konyol. Ya. Karena apa? Karena tidak mempertimbangkan ini. Ini yang 2, 3, 4, 5. Yang keenam, kudeta tersebut tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Kudeta tersebut tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Kayak apa misalnya? Misalnya melayangnya nyawa orang-orang yang tidak berdosa. Kemudian kehormatan para wanita dirusak dan seterusnya. Dan kata Syekhul Islam, berdasarkan pengalaman sejarah tidak pernah terjadi kudeta melainkan selalu apa? Selalu kerusakannya lebih parah. Itu berdasarkan penelitian sejarah. Ibnu Taimiyah hidup di abad ke-7 atau ke-8 Hijriyah. Berarti 7 abad beliau melakukan penelitian selalu mesti apa? Lebih parah hasilnya. Kalau pemerintah tidak menerapkan hukum Allah, Ustaz, bagaimana? Ini apa kita hari ini? Ya, kalau pemerintah tidak menerapkan syariat Islam, itu kayak gimana, Ustaz? Satu. Apakah menerapkan hukum selain Allah itu satu tingkatan? Semuanya mutlak kafir? Ini pertanyaan pertama. Jawabannya iya apa enggak? Pertanyaannya, ingat. Pertanyaannya, apakah yang namanya berhukum dengan selain Allah hukumnya cuma satu? Langsung apa? Kafir? Atau macam-macam? Satu apa macam-macam? Berarti tidak satu hukum. Ada berapa hukum? Ada 3 hukum. Ada orang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia divonis kafir. Ada orang yang berhukum dengan selain Allah, dia divonis fasik. Ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia divonis apa? Zalim. Berarti tidak mutlak orang langsung divonis kafir. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44, ayat 45 dan ayat 47.
Surat Al-Maidah surat apa? Ayat berapa tadi? 45, 44, 45, 47. Kalau ayat 44 Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia divonis kafir. Ayat yang ke-45 mengatakan humudz zalimun, mereka divonis zalim. Ayat yang ke-47 mengatakan faulaika humul fasikun. Mereka adalah orang fasik. Jadi Allah sendiri memilah dan memilih. Ada yang fasik, ada yang zalim, ada yang kafir. Kalau Allah sendiri memilah-milah, kenapa kita cuma ngambil ayat yang ke-44 saja? Kenapa ayat yang ke-45, 47 tidak kita ambil? Kapan seorang dihukumi fasik, kapan seorang dihukumi zalim, kapan seorang dihukumi kafir? Ini pembahasannya panjang banget. Sekarang sudah jam 11. Ya, sekarang sudah jam 11. Saya punya tulisan masih dalam bahasa Arab. Yang kafir berdasarkan ijma itu ada 8 sekurang-kurangnya. Ada 8 jenis. Di antaranya yang menganggap hukum itu halal atau lebih afdol daripada hukum Allah, dan masih ada yang lainnya, atau menganggap hukum Islam tidak adil dan seterusnya. Adapun yang zalim adalah yang berhukum dengan hukum selain Allah dalam keadaan dia tujuannya menzalimi orang lain, bukan karena dia meyakini hukum selain Allah lebih afdal. Yang kalau orang yang fasik itu adalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dan tujuannya untuk mencari duniawi saja, dalam keadaan dia meyakini bahwasanya hukum Allah itu yang benar. Itu bisa, entah kapan saya bisa mempublikasikan, kan masih dalam berbahasa Arab, ada sekitar ya 30-an halaman lah. Tidak mungkin kalau kita jelaskan di sini. Ini yang pertama jawabannya. Jadi jawaban yang pertama, tidak setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dia divonis kafir. Yang kedua, ada yang mengatakan udah sekarang pemerintahnya terjerumus kepada jenis berhukum yang kafir sudah. Oke. Anak setuju sama antum, misalnya anak setuju. Maka jawaban yang kedua adalah, apakah setiap orang yang terjerumus kepada perbuatan kafir otomatis dia divonis kafir? Otomatis tidak. Apakah setiap orang yang melakukan kekafiran dia langsung otomatis dihukumi kafir? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Kalau ada orang pakai jimat, tahu kita pakai jimat, kafir, gitu? Iya apa enggak? Enggak apa iya? Apa enggak iya? Jawabannya enggak. Tidak setiap orang melakukan kafiran langsung divonis kafir. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis sahih. Ceritanya Mu'ad bin Jabal pulang dari negeri Syam. Begitu Mu'ad diutus oleh Nabi SAW ke negeri Syam untuk berdakwah, manakala pulang pertama kali Mu'ad sajadah dari Nabi SAW. Apa artinya sajadah? Sujud kepada Nabi SAW. Ini perbuatan kufur apa enggak? Kufur enggak? Kufur. Nah, jelas sekali sujud kepada selain Allah, kufur. Apakah Nabi SAW saat itu langsung memvonis Mu'ad bahwasanya Mu'ad itu kafir? Tidak. Apa kata Nabi SAW? Ma hadza ya Mu'ad? Kenapa kamu lakukan ini wahai Mu'ad? Jadi tidak langsung kamu kafir, enggak. Ditanya, kenapa kamu melakukan ini wahai Mu'ad? Ternyata Mu'ad punya alasan. Kata Mu'ad, saya ketika pergi ke negeri Syam, orang-orang Nasrani Ahlul Kitab, mereka menghormati pembesarnya dengan cara apa? Sujud. Sedangkan engkau lebih besar dari para pendeta itu. Makanya saya ingin menghormati kamu dengan cara sujud. Mu'ad punya alasan enggak?
punya, walaupun alasannya tidak diterima. Oleh Nabi SAW berkata, la taf'al, jangan sekali-kali kamu ulangi perbuatan tersebut. Salah apa enggak? Salah. Tapi apakah divonis kafir? Tidak, lain masalah. Ini jawaban yang kedua. Tidak setiap orang yang melakukan kekufuran langsung divonis kafir. Kenapa? Karena untuk menjatuhkan vonis kafir ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya orang itu tahu bahwa ini perbuatan apa? Kufur. Dan masih ada syarat-syarat yang lainnya. Jawaban yang ketiga adalah apakah sudah terpenuhi syarat-syarat untuk memberontak atau belum. Ya, tadi kan kita sudah sebutkan, kalaupun sudah kita katakan pemerintah sudah kafir, apakah Anda punya kekuatan atau tidak? Kalau ternyata tidak punya, ya lebih baik Anda bersabar. Terakhir, saya sampaikan bahwa pembahasan tentang larangan untuk berkudeta kepada pemerintah itu bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah. Bukan untuk kepentingan pemerintah semata. Tapi justru kita sebagai rakyat yang akan memetik buahnya. Anda masih ingat masa-masa order? Apa order? Ada orla, ada orba, ada order. Orla, order apa? Lama. Orba, order baru. Order reformasi. Masih ingat bagaimana dulu? Enak enggak awal-awalnya? Enak enggak? Nyaman enggak? Enggak nyaman sama sekali. Yang ada adalah situasi chaos. Jadi yang pertama kali merasakan siapa? Rakyat apa pemerintah? Pemerintah enak, dia punya helikopter tinggal terbang. Kita punya apa? Hah? Sepeda ontel kita punyanya. Yang akan memetik itu siapa? Kita. Jadi larangan untuk kudeta itu kembalinya pertama kali kepada kita, untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan siapa? Pemerintah. Dua-duanya sama-sama memanfaatkan. Ya, ini yang perlu saya ingatkan di akhir pengajian ini. Wallahu taala a'la wa alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada beberapa saat. Nah, demikian ikhwatal Islam, saudaraku seiman, sesi materi kajian dari pembahasan kitab Ushulus Sunnah bersama Ustaz Abdul Hazian Hafirullah, dan selanjutnya kami undang Anda untuk berinteraksi. Alhamdulillah ada kesempatan untuk Anda para pendengar dimanapun Anda yang akan bertanya secara langsung kepada beliau di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Nah, kami buka yang pertama dari telepon di 0218236543, dan kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan dan tema kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Halo. Baik, terputus. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Ibu Ida di Bekasi. Kemudian ada pertanyaan lainnya yang bertanya hal yang sama. Ya Ustaz, apakah pemerintahan di Suriah saat ini, di mana kita ketahui sangat dolim terhadap rakyatnya dan juga menganut paham Syiah Nusairiyah, termasuk ke dalam pemerintah yang boleh bagi rakyatnya untuk memberontak dan mengganti kekuasaan dengan perang atau dengan jihad? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Terus terang saya mendengar tentang suasana di Suriah itu tidak begitu jelas beritanya, hanya sekedar mendengar-mendengar saja. Saya hanya akan menyampaikan kaidah yang tadi disebutkan. Manakala pemerintah memiliki kekufuran dan kekufurannya jelas, lalu terpenuhi syarat-syaratnya, ya, yaitu punya kekuatan dan bisa menggulingkannya, maka saat itu boleh bagi rakyat untuk berkudeta. Seandainya tidak, maka tidak. Saya hanya bisa menyampaikan kaidah, karena untuk menerapkan kaidah itu terhadap realita itu butuh menguasai dan memahami realita yang ada di lapangan dengan sebaik-baiknya. Dan itu bukan dikembalikan kepada ustadz kecil seperti saya.
tapi dikembalikan kepada para ulama besar. Karena itu kaitannya dengan darah, kaitannya dengan nyawa ribuan dan jutaan kaum muslim. Jadi silakan ditanyakan kepada ulama besar, bukan kepada saya. Saya cuma menyampaikan kaidah-kaidah tadi. Adapun penerapannya dalam realita itu butuh orang yang lebih alim dan lebih paham tentang realita yang ada di lapangan. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat lagi, satu pertanyaan yang juga ditanyakan oleh beberapa penanya yang bertanya, ya Ustaz, tadi saya mendapatkan penjelasan bahwasannya pajak diharamkan dalam syariat Islam. Lalu bagaimanakah jika ada di suatu negeri, termasuk di negeri kita di Indonesia ini, pemerintah mewajibkan untuk membayar pajak untuk penggunaan kendaraan bermotor, kemudian dengan bahan atau bangunan dan tanah dan hal-hal yang lainnya. Apakah kita wajib untuk membayar pajak-pajak tersebut? Jazakallahu khairan. Pajak itu ada yang boleh, ada yang tidak. Pajak itu ada yang boleh, ada yang tidak. Tidak semua pajak itu haram. Pembahasannya luas, ada bisa dibaca di saya pernah membaca fatwa yang disampaikan oleh Syekh Ali Farkus. Syekh Ali Farkus, salah seorang ulama dari Aljazair, dari Algeria, bisa dibaca di internet. Saya lupa di situs apa. Di situ dijelaskan mana pajak yang boleh, mana pajak yang tidak boleh. Kalau apa yang diperintahkan di negeri kita termasuk pajak yang kategori boleh, ya kita harus untuk membayarnya. Kalau tidak, ya nanti dilihat apa kira-kira mafsadah yang akan ditimbulkan manakala seorang tidak membayarnya. Itu jawaban singkat dari saya. Nah, berikutnya pertanyaan sama, ada membayar pajak sama, tadi sudah dijawab. Kemudian bagaimana rakyat muslim menyikapi program KB? Program KB. KB itu apa maksudnya? Apa maksudnya KB? Hah? Apa maksudnya? Keluarga berencana. Saya juga tahu keluarga berencana. Maksudnya apa? Kalau yang dimaksud memutus apa? Keturunan, atau yang biasa diistilahkan dengan vasektomi ya, dan tubektomi ya. Kalau itu yang dimaksud, maka tidak boleh, kecuali seandainya melahirkan anak itu akan membahayakan nyawa seorang ibu, dan itu berdasarkan pernyataan seorang dokter muslim yang terpercaya. Kalau itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang dimaksud mengatur jarak kelahiran, itu boleh. Bahkan di dalam Al-Quran sudah ada isyaratnya. Apa? Menyusui berapa tahun? Haulaini kamilaini. Apa haulaini kamilaini? 2 tahun secara sempurna. Ini sudah ada isyarat sebenarnya dalam Al-Quran untuk mengatur jarak, bukan menutup atau memutus, bukan, tapi untuk itu ada. Dan ini perlu dipahami oleh ikhwah. Ada ikhwah yang masya Allah produktif sekali. Tiap tahun anaknya masya Allah. Nah, sehingga anaknya kecil-kecil, 11 semuanya satu umur. Harus ada ya akhi, harus ada apanya? Harus ada pengaturan ya. Kenapa? Ini baru minum ASI ibunya 2 bulan wis kesundul dengan udah susul sama adiknya, akhirnya si kakak udah dapat air susu ibu. Pakai aturan ya akhi ya. Antum ingin mengamalkan sunnah banyak anak, bagus, tapi harus ada apanya? Harus ada aturannya, tidak sembarangan ya. Apakah rakyat boleh demo? Setahu saya menasihati dengan cara demo itu bukan bagian dari Islam ya. Setahu saya bukan bagian dari Islam. Setahu saya itu awal yang melakukannya dari Barat, kemudian dibawa-bawa ke negeri Islam. Dan saya pikir banyak orang yang merasa dirugikan dengan demo ya. Pertama tadi nasihatnya secara umum itu tidak sesuai dengan hadits Nabi SAW. Kemudian yang lainnya banyak dampak negatif, jalanan macet, dan itu banyak sekali dirasakan tidak enaknya oleh orang-orang pengguna jalan dan seterusnya.
Yang jelas setahu saya itu tidak ada landasannya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Minta tolong disebutkan Ustadz ulama yang menyebutkan perlunya ada pemerintah yang disebutkan di awal. Banyak, di antaranya disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Nabi SAW, dan juga lebih luas lagi bisa dibaca di dalam sebuah buku yang sangat bagus dalam hal ini. Judulnya buku Mu'amalatul Hukam. Judulnya apa? Mu'amalatul Hukam fi Dawi Al-Kitabi was Sunnah. Cara berinteraksi dengan penguasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, karya Syekh Dr. Abdussalam bin Barjas rahimahullah. Beliau meninggal ketika usia 40 tahun mungkin. Ya, meninggal ketika usia 40 tahun, tapi buku-bukunya banyak bagus-bagus. Ini buku menurut saya sangat istimewa. Menurut saya sangat istimewa karena beliau tidak hanya menguatkan paparannya dengan pendapat ulama kontemporer, tapi beliau berusaha untuk merujuk kepada pendapat para ulama salaf, ya, bukan hanya sekedar mengambil ulama fatwanya ulama-ulama belakangan ini tidak. Makanya bobot ilmiahnya sangat luar biasa buku ini. Mohon maaf, ini waktunya sudah lebih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.